بين الرجاء والخوف قلبي طائر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, dan bersyukur atas nikmat adalah kebaikan bagi setiap mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, setiap urusannya itu bernilai kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, kalau dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, maka sikap syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan kalau ia diuji dengan cobaan dia bersabar, maka sikap sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah dua sikap dan sifat terbaik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan cobaan apapun. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesempatan serta kesehatan, sehingga kita dapat bermajelis di tempat ini untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji sebagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersemangat di dalam mengkaji ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah di antara ciri orang yang pengen mendapatkan kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan difahamkan terhadap urusan agamanya. Olehnya, jika kita semakin banyak memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan syariat tersebut, tentu akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena tidaklah syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia
melainkan sebagai petunjuk untuk kemudian mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu judul atau dengan judul yang disampaikan bahwa bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang istiqamah atau kiat-kiat agar kita tetap istiqamah, konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah menyembah Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56. Namun jamaah sekalian, kita tahu dan menyadari bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini sangat rentan. Kadang-kadang tumbuh semangat kita dalam beribadah kepada Allah, namun juga sekali waktu, sekali tempo, kadang-kadang semangat itu turun. Kadang-kadang kita bersemangat, kadang-kadang kita turun semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Olehnya kita perlu mengetahui bagaimana agar kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah dapat terjaga. Bagaimana kita bisa konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dalam istilah syariat kita dinamakan dengan istiqamah. Istiqamah. Orang-orang yang mampu istiqamah dalam mengamalkan agama ini maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yaitu tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, dan mereka akan dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian sedih dan jangan kalian takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira bahwasanya tempat kembali mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian dari ahlul ilmi mengajarkan kepada kita agar kita bisa istiqamah dalam mengamalkan syariat ini. Kiat-kiat agar kita bisa istiqamah itu dengan selalu memperhatikan 5M. Pinten? 5M. Mari ini kita hafal ya, supaya nanti pas kita kembali kita bisa mengingatnya, mempermudah untuk mengamalkan. Jenengan tirak ke M yang pertama, muahadah. Muahadah. M yang kedua, mujahadah. Mujahadah. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah. Yang keempat, muaqabah. Muaqabah. Dan yang kelima, muraqabah.
Muraqabah. Nggih, pun hafal? Kita kaji satu persatu men gampang. M yang pertama 5M. M yang pertama muahadah. Muahadah artinya ingat perjanjian kita pada Allah. Kita selalu ingat itu. Tanamkan dalam hati kita ingatan bahwa kita itu pernah berjanji pada Allah. Tepatnya kita pernah berjanji kepada Allah di alam ruh. Ketika kita masih berada dalam kandungan ibunda kita masing-masing, sebelum dilahirkan ke muka bumi, Allah telah mempersaksikan kepada ruh kita itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kepada Bani Adam dan keturunan mereka di alam ruh rian. Allah bertanya kepada ruh setiap hamba sebelum dilahirkan ke muka bumi itu. Allah pun wanti-wanti, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu yang akan engkau ibadahi, yang akan engkau sembah jika nanti kamu lahir ke dunia? Lalu ruh itu mengatakan, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami telah bersaksi. Ya, kami telah bersaksi. Jadi dahulu kita pernah bersaksi, berjanji pada Allah bahwa jika kita dilahirkan ke muka bumi, kita akan beribadah kepada Allah. Namun jamaah sekalian, karena dulu yang berjanji itu ruh kita, fisik kita belum ada, banyak manusia yang lupa dan tidak ingat. Ya, karena matanya nggak melihat, telinganya nggak mendengar, tangannya ya orang tulis tanda tangan barang, orang sempat tuku materai barang, ya. Maka banyak yang lupa. Padahal dulu kita pernah bersaksi, berjanji pada Allah, kalau dilahirkan ke muka bumi kita akan beribadah. Maka implementasinya kita itu telah merealisasikannya dalam keseharian. Kita telah mengatakan dalam surat Al-Fatihah ketika sholat, setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini implementasi dari perjanjian kita dahulu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini semuanya adalah implementasi dari perjanjian kita kepada Allah bahwa kita akan menyembahnya ketika di muka bumi ini. Paham ya? Dan kita sebenarnya tidak ingin dikategorikan termasuk golongan orang-orang munafikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara cirinya, ayatul munafiqina thalathun. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza ahdatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Kita tentunya tidak ingin termasuk dalam golongan orang-orang munafikin yang ancamannya akan ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfalina minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan fi darkil asfalina minan nar. Darkil asfal. Asfal itu paling bawah. Mulanya dalam aspal itu yang paling misornya. Fi darkil asfalin. Di neraka yang paling bawah, waliyadzubillah. Nah, jamaah sekalian, kalau kita ingat ini, bahwa kita ini telah berjanji pada Allah untuk ibadah, maka tentu kita akan berupaya
untuk menjaga ibadah kita dalam keseharian kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor kali, yang nomor 2. M yang kedua, muahadah. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh memaksimalkan potensi yang kita miliki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diberikan potensi oleh Allah yang berbeda-beda. Maka hendaknya kita memahami apa potensi kita, di mana kelebihan kita, lalu kemudian di kelebihan yang kita miliki itulah kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala demi pahala, kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi, farabbuka 'alamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah, setiap orang hendaklah beramal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih lurus jalannya. Ya, Allah lebih mengetahui siapa di antara kalian yang lebih bertakwa, yang lebih baik. Yang penting tujuan kita adalah bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kebaikan sesuai dengan potensi yang kita miliki itu. Dahulu jamaah sekalian, ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Beliau ini seorang ulama yang dikenal sebagai abid. Abid itu ahli ibadah. Salatnya mempeng, puasanya mempeng. Intinya ibadah-ibadah khusus itu sangat tekun. Ubad. Ya. Lalu beliau ngirim surat kepada Imam Malik bin Anas, sahabatnya. Imam Malik itu imamnya Madinah, ya, pada masa tabi'in, imam Darul Hijrah. Sementara Imam Malik itu hobinya beliau mengajar. Ya, beliau imam madhab. Hobinya beliau mengajar. Hari-harinya dihabiskan untuk mengajar murid-murid beliau. Maka Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari ini ngirim surat yang pada intinya, wahai Imam Malik, aja mempeng-mempeng leh mau mulang ya. Jangan mempeng-mempeng leh mulang ngaji. Kita mempeng-mempeng perbanyak ibadah khusus, salatnya diperbanyak, puasanya diperbanyak gitu. Jadi beliau mengajak aja wakeh-wakeh leh mulang ngaji. Karena itu bisa mengurangi porsi ibadah-ibadah tadi. Itu intinya. Maka Imam Malik membalas kepada sahabatnya itu dengan mengatakan, innallaha qasama ibadahul a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah itu membagi amalan-amalan hamba sebagaimana Allah juga membagi rizki kepada mereka. Jadi rizki amal itu, ya, pembagian amal itu mirip-mirip dengan pembagian rezeki, kata beliau. Farubba rajulin. Boleh jadi ada seorang yuftah lahu fis shalah walam yuftah fis shaum. Boleh jadi ada orang yang mudah baginya untuk melaksanakan sholat ning nek kon poso angel. Wal akhar, ada juga yang lain, yuftah lahu fis shaum, gampang untuk puasa, walam yuftah fil jihad, tapi nek kon jihad angel. Dan ada juga yang lain, dibukakan dia untuk sedekah, nek kon sedekah gampang, tapi nek kon poso angel. Dan demikian seterusnya, dan demikian seterusnya. Intinya jamaah sekalian, seseorang itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada orang sing potensinya itu nek kon salat gampang, fisiknya kuat, tubuhnya juga masih mampu, dia pun salat sedina bisa sampai puluhan rakaat, di samping yang wajib ya,
dia duha, rawatib, tahajud, apa mana? Hajat. Dilakoni kabeh tiap hari. Karena dia mampu untuk sholat. Maka kalau kita punya kecenderungan dan potensi dalam hal sholat, maksimalkan di situ. Tapi ada orang lain yang nek kon sholat niku nggih rada abot. Sing dijaga ya sing wajib-wajib. Sunah ya seperlunya mawon. Tapi nek kon poso kuat. Ya. Bukan cuma karena kahanan ranang pakanan. Tapi karena memang dia weteng ini ku kayak sithik wis awet ngoten lho. Ya, maka kalau ada orang seperti itu angel mangan daripada ratu mangan sisan poso mawon gitu loh. Gitu. Daripada orang mangan orang nang Pak ganjarane sisan poso. Nah, poso dari pagi sampai sore, maka dia dapat pahala puasa. Nah, orang-orang yang mudah baginya berpuasa, kuat nahan lapar, enggak ngefek pada ibadah-ibadah yang lain, sebaiknya orang seperti ini perbanyak puasa. Tapi ada juga orang yang enggak begitu. Dia diberikan kelapangan rezeki, harta, nek kon poso ora kuat ngelih, sithik-sithik mangan. Kon salat yo sing wajib-wajib, tapi didite oke. Ya, orang seperti ini maka potensinya pada sedekah. Paham ya? Ya, jadi setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang salatnya biasa, puasanya ya secukupnya, tapi dia hafal Quran misalnya. Dia punya ilmu untuk bisa mengajar, ya sudah, potensinya maksimalkan untuk mengajar. Karena mengajar itu juga bagian dari kebaikan. Nah, Imam Malik menjawab lagi kepada sahabatnya Abdullah Al-Umari tadi, dan aku melihat bahwasanya mengajar itu juga merupakan amal yang mulia. Mengajar itu juga pahalanya besar. Kata Nabi kita, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala orang yang mengamalkan. Luar biasa pahalanya. Khairukum man ta'mal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Subhanallah. Besar keutamaannya. Maka Imam Malik mengatakan, saya dan kamu itu sama-sama dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan saya dan kamu berada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Kenali apa potensi kita. Pahami di mana sih potensi kita, lalu maksimalkan ibadah kita pada potensi itu dengan tidak mengesampingkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita melihat kepada para sahabat jemaah sekalian, juga seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi itu potensinya beda-beda, tapi mereka juga tetap menjaga ibadah-ibadah yang lain. Contoh misalnya, siapa sahabat yang paling dikenal karena keberaniannya dalam perang? Sinten? Sahabat siapa yang panglima perang, nek perang atau kalah? Sahabat sinten? Khalid bin Walid. Niku setiap perang pasti menang, tidak pernah kalah itu beliau. Dia jago perang. Tapi apakah beliau itu cuman ahli perang tok, terus ora tahu ning masjid, ora tahu sedekah, ora tahu salat malam? Enggak. Beliau memang dikenal ahli perang, tapi nek dilihat salat tahajud ya tahajud. Sedekah ya ada sedekah. Cuman dia kalau di bidang sedekah, di bidang tahajud kalah sama sahabat yang lain. Contoh misalnya ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu terkenal karena apanya? Ibu-ibu? Karena infaknya, sedekahnya. Ya, Abdurrahman bin Auf itu sampai-sampai diberi julukan si tangan emas. Anggere ngemek opoe payu, pedagang. Ya, ibaratnya ngemek watu ya dadi emas ngoten. Semuanya si tangan emas. Maka beliau ini seorang yang kaya raya, tapi beliau kemudian suka berderma, suka bersedekah. Sampai-sampai di antara sedekahnya itu pernah di Madinah musim paceklik, musim yang sangat panas, terik, tiba-tiba dari kejauhan terlihat asap yang mengepul. Ternyata ada 700 ekor onta lengkap dengan muatan dagangan. 700. Nek saat ini 700 rit.
200 truk nek cara sakniki. Terus sampai di Madinah, di halaman Masjid Nabawi, beliau mengatakan ini semua aku sedekahkan untuk kaum muslimin. 700 lah. 700 truk saiki lengkap dengan muatannya. Itu salah satu contoh ya Abdurrahman bin Auf itu. Ada juga Utsman bin Affan, terkenal dengan sedekahnya juga. Tapi apakah beliau itu tidak pernah tahajud? Tidak pernah puasa? Enggak. Beliau juga tahajud, beliau juga puasa. Cuman memang lebih dikenal pada sedekahnya. Ibnu Umar itu dikenal dengan abid, seorang yang sangat banyak sholatnya. Abdullah bin Amr bin As itu terkenal karena rajin berpuasa. Sampai-sampai dia bertanya pada ya Rasulullah, saya ini orang yang sangat kuat berpuasa. Kata Nabi kita, ya sudah kamu puasa Senin Kamis, puasa 3 hari sebulan. Kata Abdullah, saya masih mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, tambah Senin Kamis, saya masih mampu ya Rasulullah. Kalau begitu puasa Daud, saya masih mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak ada lagi yang lebih baik daripada puasa Daud. Maka beliau pun puasa Daud. Subhanallah. Tapi apakah beliau tidak pernah ikut perang? Ikut. Sedekah juga. Tapi begitulah para sahabat. Ya, mereka memaksimalkan potensi yang mereka miliki tanpa melupakan ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, mujahadah. Terus yang ketiga tadi muhasabah. Okay? Mujahadah. Yang ketiga muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi dan evaluasi amalan. Okay? Introspeksi dan evaluasi amalan. Artinya jamaah sekalian, hendaknya kita dalam 24 jam sehari atau dalam temporary ya kita ini meluangkan waktu untuk mengevaluasi amal kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian melihat amalnya yang telah lalu untuk masa depan. Ayat ini secara eksplisit adalah ayat yang merupakan perintah untuk bermuhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting jamaah sekalian, evaluasi ini penting. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Muhasabah itu apa? Beliau mengatakan, ayyanzura fi ra'sil mal wa ribhihi wa khusranihi li tatabayyana lahu azyadatu minan nuqsan. Ya. Muhasabah itu artinya hendaknya seseorang melihat modalnya, kemudian ngitung untungnya dan menghitung ruginya. Jadi dilihat, dicocokkan itu. Modalnya piro, kemudian keuntungannya berapa atau kerugiannya berapa. Sehingga dia bisa mengetahui azyadatu minan nuqsan, janjane iki untung atau rugi gitu. Itu muhasabah ngoten niku. Beliau mengatakan fara'su malil abdi fi dinihi, modal seorang hamba itu di dalam agamanya adalah al-faraid, amal-amalnya yang wajib. Itu modal. Waribhuhu, dan keuntungannya apa? An-nawafil wal fadail, amalan-amalan sunnah. Itu keuntungan. Wa khusranuhu al-ma'ashi, dan kerugiannya adalah ketika dia berbuat maksiat. Nah ini mari kita kadang-kadang punya waktu untuk menghitung-hitung niku. Dihitung harian kita. Misalkan sore hari, dari pagi sore hari kita evaluasi diri kita, hisab diri kita. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita udah dikerjakan belum? Salatnya wajib kan? Salat, nutup aurat, ya. Nek sing wis jatuh tempo zakat ya zakat. Yang wajib-wajib. Ya. Sudah atau belum?
Kalau sudah berarti kita punya modal utuh. Modalnya utuh ini. Lihat dulu untungnya. Punya untung tidak? Untungnya itu adalah amalan-amalan sunnah. Salat rawatibnya dikerjakan tidak, puasa sunnah dikerjakan tidak, baca Qur'annya berapa halaman, sedekahnya berapa, dihitung-hitung. Dzikirnya sudah dikerjakan belum? Nah ini kalau ada, wah ini insya Allah ini untungnya ini. Terus bandingkan dengan kerugian kita. Apa kerugiannya? Maksiat. Dieling-eling. Tadi saya maksiat apa ya? Tadi saya gibah sopo. Tadi saya ngambil duitnya sopo misalnya. Nganggo sendale sopo tak raijin. Ya. Jipo manggane tonggone. Dan sedikit dieling-eling itu. Ya. Nah, lalu kita akan bisa kalkulasi. Wah, janjinya AEDK untung atau rugi. Ini muhasabah seperti itu. Sama kalau kita ini misalnya berdagang. Nek dagang niku lek wonten modale ta. Sehari niku kan dihitung-hitung biasanya. Wah, dina iki sing payu pira, sing tek endi wae, ya. Engko dihitung pas sore. Wah, modal tadi modal 1 juta. Sing payu niki. Terus kemudian lah kok dari 1 juta itu nek dadi 1 juta dari 1.000 untung mboten? Untung. Tapi nek modal 1 juta kok pas akhir kok gur dadi 800. Berarti dia rugi. Nah, untuk hal dunia kita seperti itu jamaah sekalian, maka dalam hal akhirat kita juga perlu seperti itu. Petani yang ngeten musim udan ngeten iki, wah kis tuku napa? Bibite leh macul, leh traktor, pupuke entek pira? Mau kula sempat mireng dencis barang ngeten mau. Nah, kan dihitung niku. Mungkin dihitung pas panen, wah panen untuk pirang karung. Terus didol, wah iki berarti untung atau tidak. Paham ya? Niki muhasabah ngoten niku. Itu untuk urusan dunia. Nah, untuk urusan akhirat kita juga lebih perlu lagi muhasabah. Muhasabah dihitung. Kewajiban dikerjakan belum? Yang haram-haram kita kerjakan tidak berapa ora. Nah, pada endingnya adalah dalam surat Al-Qaryah itu disebutkan fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, untung. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau timbangan kebaikannya lebih ringan, timbangan keburukannya lebih berat alias kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzu billah. Niki muhasabah. Muhasabah seperti itu jemaah sekalian. Kita perlu untuk mengevaluasi amal kita. Kemudian jemaah sekalian yang keempat, muahadah, mujahadah, muhasabah. Yang keempat apa? Mu'aqabah. Mu'aqabah itu artinya memberikan hukuman pada diri sendiri ketika melalaikan yang wajib-wajib tadi, ketika terjatuh dalam kesalahan, ketika melanggar perintah Allah, ketika terjatuh dalam yang haram, menyesal lalu menghukum diri. Ya, menghukum diri. Banyak di antara para pendahulu kita yang soleh seperti itu. Contoh misalnya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ini memiliki kebun yang luar biasa, kebun kurmanya luar biasa. Pas pada musim panen ngeten. Jadi kebunnya rimbun, hijau, buahnya juga ranum-ranum. Nah, delalah beliau pas ke kebun itu karena kesengsem dengan tanaman-tanaman yang ada sampai lali, sampai lupa waktu, sehingga hampir maghrib, matahari sudah hampir tenggelam dan dia belum sholat asar. Nah, begitu kelingan, aku urung asar, langsung ke masjid sholat, untungnya masih dapat. Lalu melapor kepada Rasulullah, tadi saya dilalaikan oleh kebunku sampai telat sholat asar.
Kalau begitu ya Rasulullah, kebunku itu saya sedekahkan fisabilillah. Wah, ampuh nih. Gitu. Kebun, gara-gara kebun saya ngasih lali salate. Akhirnya menerah lali apa ya? Sedekah ke sisan kebun ini. Subhanallah. Ampuh nih. Sampai seperti itu levelnya jamaah sekalian. Ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Anbari. Abu Bakar Al-Anbari itu seorang ulama yang kebiasaannya dalam satu pekan itu membaca kitab 10.000 halaman. Kebayang ya? Satu pekan macone 10.000 halaman. Berarti sehari berapa halaman itu? 1.300 halaman. Halaman kurang lebih diwacone. Jenengan pas sekolah berapa halaman sehari diwaca? Apa nyapu halaman malahan. Nah, Abu Bakar Al-Anbari itu 10.000 halaman sepekan dibaca. Nah, suatu ketika diberi hadiah budak perempuan. Zaman itu masih ada budak perempuan, pelayan perempuan. Budak itu kan dilihat juga halal, namanya budak, gitu. Terus ketika diberikan budak perempuan itu, mata beliau kemudian ya jadi terganggu. Sehingga membacanya jadi berkurang. Karena mengganggu aktivitas beliau, akhirnya budak itu udah bawa ke pasar jual. Budaknya protes, apa salah saya? Gitu. Apa salah saya? Oh, kurang apa-ngapain kok? Kata Imam ya Abu Bakar Al-Anbari, kamu ki ora salah, kowe ki ora salah. Cuman kehadiranmu membuatku lalai. Aku jadi ora iso maca akeh, gitu kan. Wes kowe ora pantes ganggu bacaanku, dah kamu sorry, kamu pergi. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Ada seorang salaf pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ketinggalan sholat subuh berjamaah. Terus dia merasa sedih yang luar biasa. Sampai dia berkomentar kepada orang-orang itu. Mana orang-orang yang kemarin ketika anakku meninggal dunia, jadi belum lama anaknya meninggal, mereka datang kepadaku bertakziah, sabar. Mana orang-orang itu? Sesungguhnya hari ini kesedihanku ketinggalan sholat subuh berjamaah itu lebih sedih dibandingkan anakku yang meninggal kemarin. Tekan ngoten niku tene. Jadi luweh sedih ketinggalan sholat subuh berjamaah tinimbang anaknya meninggal. Sampai seperti itu para salaf jamaah sekalian. Luar biasa. Bagi dia musibah anaknya meninggal itu biasa, lebih ringan dibandingkan musibah ketinggalan satu kali sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah itu pahalanya sangat besar. Pahala sangat besar. Sholat sunnahnya aja khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai seperti itu, muaqabah, menghukum dirinya ketika berbuat salah. Maka kalau kita terjatuh dalam kesalahan, mungkin kita tidak sengaja atau karena kelalaian kita atau karena kita dikuasai hawa nafsu sampai terjatuh pada kesalahan, segera menghukum diri. Ingat, macam-macam. Kita hukum dengan gue nebus kesalahan kayak sedekah umpamane. Eling-eling, wah aku ini dosa siji sedekah 1.000. Dosane loro sedekah 2.000. Boleh. Atau mungkin dengan udah kamu puasa. Aku pengen baca Quran. Nah, ini diantara hal yang dapat membantu kita untuk istiqomah. Pun pinten? Sekawan. Ada satu kisah yang ingin saya sebutkan. Kisah ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Di Madinah dahulu ada seorang petani kurma, Pak. Ya, kalau di Madinah kan ya isone kurma niku. Ya, petani kurma. Nah, pada waktu itu musim panas. Padahal tanamannya membutuhkan air untuk supaya tumbuh dengan baik. Maka dia pun berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Ya Allah, turunkan hujan kepada kepada tanah hamba ini supaya tanamannya bisa subur. Tapi jamaah sekalian, tiba-tiba awan itu mendung.
mendung, dan ada indikasi akan turun hujan. Maka dia pun gembira tuh, Masya Allah, doaku terkabul kan gitu. Harap hujan. Tapi ternyata tiba-tiba ada suara dari langit. Tiba-tiba ada suara dari langit. Wahai hujan, kamu turunlah ke kebunnya si fulan. Jadi awan itu geser, terus jatuh air hujan di kebunnya si fulan, disebutkan di situ. Maka orang ini penasaran, loh, kok ulah sedore nih? Diikuti awan itu sama dia, diikuti. Terus ternyata hujan itu turun di sebuah kebun yang sangat rimbun, dan di situ dia melihat ada seorang petani yang sedang sujud syukur. Kan tadi dia mendengar disebutkan nama dari langit, dia pun ngomong, wahai fulan. Petani tadi bingung, kok kamu tahu nama saya? Kata orang ini, justru aku yang pengen takon ning awakmu. Kok amal apa rahasiamu kok bisa seperti ini? Maka diceritakan tadi itu saya mendengar ada suara dari langit yang menyebutkan nama kamu, sehingga saya ke sini. Di situ ada hujan turun dengan tumbuhan yang sangat subur. Maka orang ini mengatakan, sebenarnya saya ini punya rahasia yang saya tidak ingin sampaikan kepada siapapun, gak ada yang tahu. Tapi karena kamu sudah tahu, tidak layak bagiku untuk saya tutup-tutupi. Sebagian amal rahasiaku, kata petani ini, bahwa apapun dari hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiga saya simpan untuk modal tanam berikutnya. Sepertiga untuk mencukupi kebutuhanku dan keluargaku. Sepertiga saya infakkan fisabilillah. Makanya Allah memberikan balasan seperti ini. Subhanallah. Bagi telur, Bu. Apa ya? Bagi telur. Sepertiga nggo modal tanam berikutnya, sepertiga tinggal kebutuhan, sepertiga fisabilillah. Ingat Nabi kita mengatakan wa thultsu katsir. Sepertiga itu sangat banyak. Ini urung mampu ngoten niku nggih mboten usah. 2,5% pun hebat niku. 2,5% dari hasil kita berikan untuk sabilillah apapun itu sudah bagus. Tapi kalau orang ini sudah mampu sepertiga, subhanallah. Terakhir, M yang kelima adalah muraqabah. Muraqabah. Dan ini sangat penting jamaah sekalian. Di antara sifat yang perlu untuk kita jaga dalam diri kita itu muraqabah. Muraqabah artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya dalam bahasa Arab CCTV itu bahasanya muraqabah, bahasa Arab. Muraqabah itu CCTV ini gitu. Wong nek kerja ana CCTV nak tenanan niku lek kerja. Ya to jalan ten kantor ana CCTV ora wani telat. Bali ya ora wani disiki gitu. Karena ada CCTV lah ngoten. Nggih. Seperti itu ibaratnya orang yang telah memiliki sifat muraqabah. Para ulama kita menjelaskan muraqabah itu artinya dawamul ilmi bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un minal umur. Pengetahuan yang terus-menerus dalam diri berupa keyakinan bahwa tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk selalu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui apapun. Dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, "Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur." Allah itu mengetahui apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi. Allah mengetahui yang kamu ucapkan maupun yang kamu sembunyikan. Bahkan Allah mengetahui apa-apa yang terbetik dalam dada kalian. Enggak ada yang tersembunyi. Wa ma min waraqatin tasqutuha illa ya'lamuha. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan tidak ada selembar daun pun yang rontok jatuh ke bumi kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan Allah itu mengetahui semut hitam
yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wah, lengkap tuh nih. Semut ireng, mlaku ning watu ireng di tengah malam gelap gulita. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menungso sing gedene semene. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar akan hal itu jamaah sekalian, itu akan menjadi kontrol bagi kita, rem untuk menjaga agar jangan sampai Allah melihat kita ternyata kita dalam kemaksiatan, atau jangan sampai Allah melihat kita ternyata kita malah tidak berbuat kebaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat agar kita ini bisa memiliki sifat muraqabah. Pertama, at-ta'aruf billah, mengenal Allah. Cara pertama, at-ta'aruf billah, mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar sifat muraqabah itu ada dalam diri kita. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya, beribadalah kepadanya. Nabi kita mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman mi'atan illa wahidah. Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Tapi ini bukan pembatasan ya. Allah masih memiliki nama-nama yang lain yang enggak diajarkan kepada hamba-hambanya. Apa kata Nabi kita? Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menjaga asmaul husna yang 99 tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dijelaskan oleh Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Yang dimaksud menjaga asmaul husna adalah menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Itu dia akan masuk ke dalam surga, dijamin masuk ke dalam surga jamaah sekalian. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam surat Al-Mujadalah misalnya ayat 1, Allah berfirman di akhir ayat, innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Kalau itu kita sadari dalam hati kita, yakin, oh Allah maha mendengar, maka tentu kita akan berhati-hati ketika bicara. Hati-hati, kita nggak berani untuk berdusta, kita nggak berani bersumpah palsu, kita nggak berani bersaksi palsu, kita nggak berani mencaci maki orang. Kenapa? Allah mendengar. Paham ya? Allah mendengar Pak, kita ngomong elek, kita ngomong rape, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ada kontrol dalam diri kita. Innallaha sami'un basir, Allah maha melihat. Arab berbuat maksiat, ingat Allah melihat. Enggak jadi kita Pak ya. Jadi kalau sudah ada kontrol, kita hati-hati. Tapi kalau hilang kontrol, ya orang akan melampiaskan kemaksiatannya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Ini yang pertama, untuk mendapatkan muraqabatullah, at-ta'aruf billah, semakin mengenal Allah. Maka mari asmaul husna itu kita baca, terus kita pahami artinya. Oh, maknanya seperti ini. Yang kedua, agar memiliki sifat muraqabah, at-ta'aruf bi kitabatil malaikah, mengetahui bahwasanya setiap amal perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya pada setiap kalian itu ada malaikat mulia yang mencatat amal. Dalam surat Qaf disebutkan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada dari ucapan yang terucap dari lisan seorang pun kecuali dicatat oleh para malaikat itu. Tentu kita tidak ingin buku catatan amal kita penuh dengan tinta merah jamaah sekalian.
Kita nggak mau kalau nanti di akhirat buku catatan amal diberikan, kok banyak tinta merahnya berupa kemaksiatan kita, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan kebaikannya mana sedikit. Diingatkan dalam surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan wa wudi'al kitab, dan diberikanlah kitab kepada mereka. Fatarul mujriminal musyfiqina mimma fih. Maka engkau akan melihat orang-orang yang durhaka, mereka sangat menyesal atas apa yang mereka dapatkan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, aduhai celaka kami, kitab apa ini? Kitab apa ini? Kitab catatan apa ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tercatat. Catatan amal itu, Pak. Yang kecil maksudnya dosa-dosa kecil. Yang besar dosa-dosa besar. Apalagi dosa besar, dosa kecil saja itu dicatat oleh para malaikat. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dicatat. Lengkap. Kalau kita sadar itu, kita akan hati-hati. Ingat, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Muncul muraqabah. Yang ketiga, agar kita mendapatkan muraqabah. Ala ilmu bi syahadatil jawarih. Pengetahuan bahwasanya anggota tubuh kita ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita, Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Jenengan waos surat Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, lambene ditutup, dikunci, ora oleh ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tetapi tangan-tangan berbicara, kakinya juga berbicara terhadap apa yang dulu dikerjakan ketika di dunia, Pak. Tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah. Baik buruknya perbuatan kita akan dipersaksikan di hadapan Allah. Mungkin ada yang itu, kalau ada orang buta bagaimana? Orang buta kan nggak pernah melihat apa-apa. Ada orang yang mungkin tidak mendengar, tuli, nggak bisa dengar apa-apa. Tapi masih ada lagi ayat yang lain. Ya, disebutkan hatta idza ma ja'uha. Ya. Sahida 'alaihim syam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka ini orang-orang yang pendurhaka ini hendak dilemparkan ke dalam neraka, wa syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Tiba-tiba telinganya bersaksi, matanya bersaksi, sampai kulitnya pun bersaksi terhadap apa yang dulu dikerjakan di muka bumi ini. Kulitnya nyenggol sapa, ngemek sapa, ngampleng sapa, semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Yang keempat, agar muncul muraqabah ala ilmu bi syahadatil ard. Pengetahuan bahwasanya bumi tempat kita berpijak ini kelak juga akan bersaksi di hadapan Allah. Qala ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, bumi akan menyampaikan kabarnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang dikabarkan oleh bumi pada hari kiamat nanti? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, antakula yaumal qiyamah, bahwasanya bumi inna akhbaraha, kabar yang akan disampaikan oleh bumi itu, ya,
an tashhada ala kulli abdin au ummatin. Oh, bumi akan bersaksi kepada Allah bagi setiap hamba atau umat bima amila ala dhahriha, dengan apa-apa yang mereka lakukan di atas bumi. Wa taqul, dan bumi mengatakan yauma kada wa kada amila kada wa kada yauma kada wa kada, bahwa si fulan pada hari ini jam ini di sini berbuat ini. Subhanallah. Bumi kita hari ini pun, nanti di akhirat akan berkata, bumi ini akan berkata, pada hari ini hari apa nih? Ahad. Pada hari Ahad. Kalau misalkan di sini kita datang ke sini ngaji ikhlas, bumi akan mengatakan, oh nih ada si fulan ngaji ya Allah. Tapi kalau ada ternyata yang di sini ngaji balik nggak sendale wong, ya disaksikan nanti bumi, ya Allah si fulan ini ngaji tapi balik nggak sendale wong. Nah, hati-hati akan disaksikan oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yau ngamila kada wa kada yauma kada wa kada, detain. Pada hari ini, jam ini, di sini dilaporkan kepada Allah. Subhanallah. Al ilmu bi syahadatil a'lam. Ini diantara perkara-perkara yang dapat membantu kita ya untuk kemudian memiliki sifat muraqabatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki 5M tadi. Oke. Pertama, muahadah. Kedua, mujahadah. Ketiga, muhasabah. Keempat, muaqabah. Kelima, muraqabah. Jamaah sekalian, orang kalau sudah memiliki sifat muraqabah dalam diri, itu akan berhati-hati dalam setiap amalannya, ucapannya, perbuatannya, hati-hati. Orang yang memiliki sifat muraqabah, maka diantara buahnya adalah ikhlas lillah dan ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Meningkatkan ibadah kita dengan baik. Seperti kisah yang terjadi misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu dikenal sebagai seorang khalifah yang kebiasaan beliau itu diantaranya sering langsung turun ke masyarakat, rakyat yang mengetahui apa sih keadaan-keadaan mereka. Nah, pada satu malam Umar bin Khattab ini pas sidak ngeten lewat di sebuah rumah, mendengar percakapan dua orang perempuan, seorang ibu dan seorang anak perempuannya. Sang ibu mengatakan, wahai putriku, campurlah susu ini dengan air. Ternyata penjual susu, Pak. Campurlah susu ini dengan air supaya jadi banyak, sehingga keuntungan kita pun bertambah, kata ibu. Tapi anaknya mengatakan, ibu, khalifah melarang, tidak boleh curang dalam jual beli, tidak boleh curang dalam dagang. Kata ibunya, Umar orang ngerti, wis toh diisi. Kata anaknya, enggak bu, kalaupun Umar tidak tahu, tapi Allah melihat. Subhanallah. Umar mendengar itu, maka dia pun pulang. Sampai di rumah ngomong kepada anaknya bernama Asim, Asim bin Umar bin Khattab, wahai Asim, kamu cari di kampung ini ada rumah penghuninya seorang perempuan dan anak gadis. Kalau kamu dapati anak gadis itu belum menikah, nikahi dia. Tenan Pak, dicari, ketemu. Terus perempuan itu pun dinikahi oleh Asim bin Umar bin Khattab. Dari pernikahannya lahir seorang perempuan lagi. Nah, perempuan cucunya Umar itu dinikahi oleh Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian memiliki anak bernama Umar bin Abdul Aziz, yang di kemudian hari menjadi khalifah yang sangat adil dan bijaksana, yang dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, ini karena buah dari muraqabatullah dari jamaah sekalian. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.